A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu. Sehat? Masya Allah, Bu. Itu suami udah dimasakin belum di rumah? Cucian udah dikerjain belum? Jemuran udah diangkat belum? Belum. Jujur amat. Masya Allah. Baik, kami juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya David Halik bisa menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita, yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian. Bu, Bu, melakukan kebaikan itu gampang apa susah? Susah. Susah, ya. Apalagi kalau hatinya lagi iya. Jujur banget ini Bu. Ini ibu-ibu dari jamaah mana sih Bu? Anur Gunung Putri Bogor. Pantes muka orang Bogor semua ini, ya ampun. Baik, bicara mengenai kebaikan, ini adalah satu perintah ya di dalam Al-Quran, di mana Allah menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan seorang manusia itu harus menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, pada saat kita menjadi seorang muslim, ibadah itu tidak hanya yang sifatnya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Menolong saudara kita, berlaku jujur, berlaku adil. Itu adalah bentuk-bentuk dari amal kebaikan yang dianjur atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang muslim ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang udah niat berbuat baik, tapi kadang-kala niat doang ngerjainnya, nanti aja deh, besok aja deh. Ada apa ada kayak begitu? Ada. Mana orangnya? Nah, kita akan bahas tema tentang istiqomah dalam kebaikan. Dan seperti biasa sudah ada guru kita yang akan membahas tema kita di kesempatan kali ini. Guru kita ini istimewa Ibu. Beliau ini adalah salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia, yaitu Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Amin. Ya Allah, kalau ngelihat beliau Bu, wajah itu hati tenang banget ya Bu ya. Kalau ngelihat itu berasa dompet saya tebel aja gitu Bu ya. Walillahilham. Masya Allah. David nih bisa aja dari tadi. Ibu-ibu katanya ini umurnya 20. Bener. 20 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Masya Allah. Maaf ya Bu, saya kalau sama Ustadz Erik suka bercanda begini nih. Maaf ya Kiai ya. Biar seger, iya, biar nggak ngantuk. Bener, apalagi kalau udah makan kan. Waduh udah makan siang ya kan, nonton acara dakwah sambil nyender. Wah, tau-tau bangun udah asar. Baik, Masya Allah. Di samping Ustadz Erik Yusuf hadir guru kita Ustadz Nazirul Lubab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erik. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Ibu-ibu juga. Amin. Ada di rumah. Amin, alhamdulillah. Kalau Bang Erik yang sebelah ini namanya Bang David. Oh iya. David. Kiai Nazirul Lubab. Kalau bicara kebaikan kan pasti di dalam ajaran agama manapun pasti memerintahkan untuk berlaku baik. Betul. Tapi Islam ada yang membedakan dalam melakukan kebaikan. Ya, apa sih yang membedakan kebaikan yang dilakukan oleh umat Muslim dan juga poin-poin penting yang harus dilakukan sebagai seorang Muslimin pada saat melakukan kebaikan. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Nah, bicara kebaikan, saya akan mengajak ibu-ibu dan juga jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah fiti di mana kita diingatkan bahwa yang namanya berlaku kebaikan itu gak harus sesuatu yang sulit. Ya, bahkan di dalam hadis dikatakan memindahkan paku atau duri aja dari jalan juga termasuk kebaikan, ya, termasuk amal soleh, termasuk sedekah. Nah, ini ada bentuk kebaikan yang menginspirasi banyak orang dan sedang viral. Kita saksikan tayangan berikut ini. Muhammad Cecep Abdullah, seorang pemuda berusia 26 tahun yang sempat viral di sosial media.
Konten yang dibagikan Cecep membuat netizen menuai pujian. Lantaran aksi Cecep sedang membersihkan toilet di berbagai masjid yang sedang kotor. Mulianya, Cecep melakukan aksinya tanpa minta upah sepeser pun dari pihak musola maupun masjid. Ia mengerjakannya dengan keikhlasan tanpa ada pamrih. Dengan keterbatasannya, banyak cobaan yang dialami Cecep. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat patah semangat Cecep untuk tetap membersihkan rumah suci Allah. Dengan jumlah like ribuan hingga jutaan yang menonton, Cecep tak menyangka bahwa banyak sekali orang baik yang ingin membantunya. Hal inilah yang membuat banyak netizen yang menjadikannya sebagai motivasi. Muhammad Cecep Abdullah, seorang pemuda Sukabumi yang dari mudanya hidupnya tidak jauh dari masjid, ya, dekat dengan masjid. Bahkan memang sering merapikan masjid, ya, bisa dikatakan mungkin pernah jadi marbot masjid kali. Terus setelah usia tertentu beliau bertemu dengan orang baik dan akhirnya beliau menjadi pengusaha di Sukabumi, yaitu pengusaha cilok kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi, ya. Terus setelah itu beliau kembali melakukan kebaikan tersebut, ya, walaupun sudah menikah, sudah menjadi usahawan, ya. Beliau tetap istiqomah melakukan kebaikan, merapikan satu masjid ke masjid yang lain, terutama bagian toiletnya. Herannya kita kaum muslim kan tahu ya Bu ya, yang namanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Masa buka kamar mandi, kamar mandinya bau? Bau pesing, bau? Bau berarti makannya jengkol ini. Bau pesing, bau jengkol, jorok, kotor, padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, melihat tayangan ini, saya mau coba tanya dengan guru-guru kita, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Cecep Abdullah ini. Silakan kesempatan pertama kepada Ustadz Erik. Fadol Ustadz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, ada dua hal. Pertama adalah ada 7 golongan yang akan dinaungi nanti di yaumil akhir. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya yang memakmurkan masjid. Artinya yang selalu memperhatikan dan peduli terhadap masjid. Ini salah satunya insya Allah, amin ya. Amin. Nah, yang kedua tadi Ustadz David juga sudah sampaikan bahwa an-nazofatu minal iman. Ya, jadi yang namanya kebersihan itu bagian dari iman. Kalau hadisnya at-tahru ya, jadi toharu yang kemudian satrul iman. Jadi bersuci atau kesucian itulah itu sebetulnya ya, setengah dari iman itu. Nah kalau kita lihat memang agama kita ini alhamdulillah spirit kebersihannya itulah yang membuat apa? Yang membuat orang-orang di kala saat bahwa Quraisy zaman dulu itu tidak biasa bahkan membersihkan halamannya. Ya. Tidak biasa membersihkan ya apalagi air susah di sana ya, membersihkan diri dan lain-lain. Tetapi ketika Islam ini kemudian diperkenalkan betapa spirit bersih secara jasadiahnya saja sudah itu apa namanya orang tuh langsung melihat bahwa ini lifestyle yang betul-betul sehat ya lifestyle-nya gaya hidup yang kemudian gaya hidup yang kemudian memperlihatkan bahwa Islam ini benar-benar agama yang membawa nilai-nilai kebersihan. Itu baru jasadiah. Belum kemudian dikenalkan bagaimana yang namanya tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwanya. Nah, jadi kalau kita lihat masjid sebagai tempat kita ini tazkiyatun nafs membersihkan jiwa, masa kemudian di permasalahan kamar mandi, toilet dan lain-lainnya atau di masjid di dalamnya tadi ya sampai kita lihat masa kotor. Nah, karenanya yang dibersihkan kan bukan hanya jiwa tetapi juga jasad kita ini. Nah, karenanya pentinglah ya bagaimana tadi yang dilakukan oleh tadi pemuda ya Pak Cecep ini ya untuk supaya menjadi ibroh pelajaran bahkan inspirasi buat kita semua untuk menjaga agar supaya masjid-masjid kita, musola-musola kita, langgar-langgar kita, bahkan rumah-rumah kita, jalanan semuanya harus kemudian terlihat rapi, terlihat bersih. Bahkan ini sekarang di musim haji ini seringkali kita miris.
ketika setelah berhaji orang-orang meninggalkan sampah yang banyak. Wah, naudzubillah min dzalik, ya kan? Seharusnya kita itu sudah mulai terbiasa dengan apa? Dengan seluruh kotoran, semua sampah, semua dibersihkan, dan itu memang tanggung jawab dari kita semuanya. Dan itu menjadi pahala dan ibadah kita semua. Insya Allah. Baik. Begitu, kira-kira. Baik, terima kasih banyak Ustaz Erik. Emang kebanyakan ya Bu ya? Bu? Bu? Merem lagi. Bu, kalau pulang pengajian di masjid, kalau misalnya dapat makan siang, dapat snack, itu dibawa pulang, ya. Bukan makanan dibawa pulang, kotak ditinggalin, semuanya, ya. Kotaknya, sampahnya dimasukin ke tong sampah, ya. Masukin ke tas aja, buat bekal. Makanannya doang yang dibawa ya. Yang dibersihin makanannya doang. Sampahnya ditinggalin. Masya Allah. Jadi ini pelajaran buat kita. Tapi balik lagi, tema kita adalah istiqomah dalam kebaikan. Tadi kita diajarkan oleh Cecep bahwa beliau dari usia muda 14 tahun, bahkan sampai sekarang sudah menikah, masih tetap istiqomah gitu Ustadz. Ya, betul. Untuk membersihkan masjid walaupun sudah jadi pengusaha. Malah banyak orang berbondong-bondong bantu. Silakan Ustadz Nasirul Lubab, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Ustadz Erik, Bang David, ibu-ibu dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Semuanya tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah. Dari tayangan yang kita saksikan bersama tadi, pelajaran yang sangat penting yang kita ambil adalah bahwa amal ibadah, amal baik itu tidak harus menunggu-nunggu dengan sesuatu yang besar. Bahwa amal ibadah itu bisa kita lakukan dengan hal yang terkecil. Apa yang ada di depan mata kita. Selagi itu bermanfaat, bisa bernilai ibadah di sisi Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dicontohkan oleh tadi, saudara kita, yaitu saudara Cecep. Dan nilai manusia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nilainya adalah manfaatnya. Bukan apa yang dia miliki sekarang, bukan kemewahan, kemegahan, kedudukan, bukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain, yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat dalam konsep keimanan, iman itu akan terbukti kuat. Ya. Iman itu derajatnya akan terbukti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang itu selalu memperhatikan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, jumlah cabang iman itu lebih dari 70 cabang keimanan. Wa a'laha, yang paling tinggi itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Tapi yang paling rendah, yang paling ringan dari bukti orang itu beriman, dari bukti orang itu melakukan cabang keimanan, yaitu wa adnaha imatatul adza anit thariq. Jika orang itu selalu menghilangkan hal-hal yang mengganggu manusia di tengah jalan. Nah ini kita lihat apalagi di masjid. Masya Allah. Di jalan aja pahalanya udah besar. Menjadi bukti keimanan kita kepada Allah. Apalagi kalau kita melakukan, menghilangkan keburukan, menghilangkan hal yang kotor itu di masjid tempat ibadah setiap hari orang sholat. Maka ibadah itu pasti akan lebih besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga kita lihat dalam Al-Quran. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sosok yang sampai menadharkan anaknya untuk menjadi pembersih masjid, penjaga masjid. Kita lihat di surat Ali Imran. Keluarga Imran. Beliau itu punya istri namanya Hannah bin Fakus. Ya. Beliau, Hannah bin Fakus itu seorang perempuan tua yang belum hamil-hamil. Kalau kita lihat dalam tafsir, beliau itu awalnya melihat burung-burung yang sedang
makan dan memberikan makan anaknya. Burung dari ibu burung itu memberikan makan anaknya. Akhirnya dia berdoa pada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah sesosok yang terkenal yaitu Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihis salam. Beliau bernazar sebelum lahir, sebelum melahirkan Maryam, bahwa anaknya nanti akan diniatkan untuk menjadi penjaga masjid, pembersih masjid, malah yang lahir perempuan. Tapi dengan niat yang baik, nazar yang baik, Allah berikan keistimewaan kepada Maryam. Maryam dijadikan perempuan yang istimewa, tidak pernah mengeluarkan darah haid seumur hidup. Masya Allah. Sampai akhirnya bisa menjaga masjid dan anaknya. Anak dari Maryam menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Bahkan ini terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperhatikan masjid, kebersihan masjid akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Rasulullah dulu punya sahabat perempuan. Sahabat itu kesehariannya suka membersihkan masjid. Nyapu, ngepel ya. Kalau masjid zaman Rasulullah nggak ada lantai, dibersihkan, dirawat. Sampai akhirnya pada suatu saat Rasulullah datang ingin menengok perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Rasulullah bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, di mana perempuan yang biasanya membersihkan masjid ini? Para sahabat menjawab, matat ya Rasulullah, beliau sudah meninggal dunia, beliau sudah wafat. Rasulullah kemudian menjawab, wahai sahabat, kenapa engkau tidak memberitahuku kalau perempuan itu sudah meninggal? Padahal kebiasaannya itu membersihkan masjid setiap hari. Duluni ala qabriha. Langsung Rasulullah minta pada para sahabat supaya ditunjukkan di mana kuburannya. Fadalluhu fasalla alaiha. Kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan oleh sahabat di mana kuburannya dan Rasulullah mensolati wanita tersebut. Masya Allah di atas kuburannya. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Orang yang memperhatikan, peduli terhadap kebersihan masjid, ya, mensucikan masjid, maka akan mendapatkan nilai kedudukan yang tinggi, mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperhatikan masjid-masjid kita dan musola-musola kita supaya beribadah lebih nyaman di dalamnya dan lebih khusyuk dalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Bu, biasain jaga kebersihan. Punya anak kita didik jaga kebersihan. Latih dari yang kecil kata Ustadz tadi, Ustadz Nasirul Lubab. Biasain kecil, misalnya sedekah itu sehari minimum berapa Bu? Pelit banget. Giliran paling dikit berapa? 2.000 langsung. 2.000 nggak apa-apa deh, 2.000 ya. Setiap hari 2.000. Istiqomah, besok lagi ada duit nggak ada duit tetap 2.000. Wah, bener-bener. Ada duit nggak ada duit tetap 2.000, bener ya. Allahu Akbar, bakhil. Ya salam. Berbuat kebaikan walaupun sedikit, tapi kita konsisten insya Allah akan membuahkan kebaikan yang banyak dan bahkan menginspirasi yang lain. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas kajian tafsirnya bersama dengan guru kita. Dan nanti kita juga akan melihat makna dari ayat yang kita kaji melalui tadabbur Al-Quran. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.